Assalamualaikum, sahabat semua. Selamat datang di Juni Channel. Tempatnya inspirasi, perjuangan, dan ilmu yang penuh hikmah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi kebaikan. Yuk, kita mulai. Di sebuah pesantren kecil di sudut kota, hiduplah seorang pemuda bernama Bahar bin Smith. Sejak kecil, ia dikenal memiliki kecerdasan luar biasa dan semangat belajar yang tinggi. Ayahnya, seorang alim yang dihormati, selalu menanamkan nilai-nilai Islam kepadanya. Setiap subuh, Bahar kecil sudah duduk bersimpuh di hadapan kitab-kitab kuning, mendalami makna-makna yang tersirat dalam setiap ayat dan hadits. Bahar tidak hanya belajar di pesantren ayahnya, tetapi juga mengembara ke berbagai tempat untuk menimba ilmu dari para ulama besar. Ia belajar ilmu tafsir, hadits, fiqh, tasawuf, dan ilmu-ilmu lainnya yang menjadi fondasi seorang alim sejati. Ketekunan dan kesungguhannya dalam menuntut ilmu membuatnya dikenal sebagai seorang yang memiliki wawasan luas. Salah satu gurunya yang sangat berpengaruh dalam kehidupannya adalah seorang ulama sufi yang mengajarkannya makna ketulusan dalam beribadah. Dari sang guru, Bahar memahami bahwa ilmu bukan sekadar untuk menambah wawasan, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membimbing umat ke jalan yang benar. Perjalanan menuntut ilmu membawanya ke berbagai pelosok negeri. Ia mengunjungi pesantren-pesantren besar dan mendengarkan ceramah dari ulama-ulama terkemuka. Setiap tempat yang ia singgahi, ia menyerap ilmu dan hikmah yang diajarkan, sehingga pemahamannya tentang agama semakin dalam. Namun, perjalanan itu tidak selalu mudah. Ada saat-saat di mana Bahar menghadapi ujian berat. Pernah suatu ketika, dalam pengembaraannya, ia tidak memiliki cukup uang untuk makan dan terpaksa berpuasa berhari-hari. Tetapi, ia tetap bersabar dan yakin bahwa Allah selalu menolong hambanya yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Di balik ujian yang ia hadapi, ada banyak keajaiban yang ia alami. Salah satunya adalah ketika ia bertemu dengan seorang kiai tua yang dengan ikhlas mengajaknya tinggal di pesantrennya. Dari kiai tersebut, Bahar belajar tentang pentingnya keberanian dalam menyampaikan kebenaran, meskipun harus menghadapi banyak tantangan. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu, Bahar pun kembali ke kampung halamannya. Ia tidak kembali sebagai pemuda biasa, tetapi sebagai seorang alim yang dihormati. Kedalaman ilmunya, ketegasannya dalam membela kebenaran, dan keberaniannya dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar membuat namanya mulai dikenal oleh banyak orang. Namun, kepulangannya juga membawa tantangan baru. Ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan dakwahnya yang lantang. Mereka mencoba menghalanginya dengan berbagai cara, mulai dari fitnah hingga ancaman. Tetapi Bahar tidak gentar. Ia yakin bahwa selama ia berada di jalan Allah, tidak ada yang perlu ia takutkan. Dengan penuh keyakinan, Bahar mulai membangun majelis taklimnya sendiri. Ia mengajarkan ilmu agama dengan cara yang tegas tetapi penuh kasih sayang. Ribuan orang mulai berdatangan untuk mendengarkan ceramahnya. Dakwahnya tidak hanya menggugah hati, tetapi juga membangkitkan semangat kaum muda untuk kembali kepada Islam yang sejati. Disinilah awal perjalanan dakwahnya dimulai. Sebuah perjalanan yang penuh perjuangan, tetapi juga dipenuhi cahaya ilmu dan keberkahan dari Allah. Baik, berikut lanjutan cerita, cahaya ilmu Habib Bahar. Setelah kembali ke kampung halamannya, Habib Bahar tidak menyia-nyiakan ilmu yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun. Dengan penuh semangat, ia mulai berdakwah di berbagai tempat, dari masjid-masjid kecil hingga majelis taklim yang lebih besar. Setiap kali ia berbicara, suaranya menggema penuh ketegasan, menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Ia tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membakar semangat umat agar bangkit dari kelalaian. Salah satu ciri khas dakwah Habib Bahar adalah keberaniannya dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ia tidak takut menegur penguasa yang zalim, tidak gentar menghadapi preman yang meresahkan masyarakat, dan tidak ragu menentang ketidakadilan. Baginya, seorang ulama sejati harus menjadi pelita yang menerangi kegelapan, bukan hanya berbicara manis tetapi membiarkan kebatilan merajalela. Namun, ketegasan ini juga mendatangkan banyak tantangan. Ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan dakwahnya, terutama mereka yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem yang korup. Tidak jarang ia menerima ancaman, bahkan pernah ada yang mencoba menghalanginya secara fisik. Tetapi Habib Bahar tidak mundur. Hidup dan mati di tangan Allah, ucapnya tegas ketika seseorang memperingatkannya tentang bahaya yang mengintainya. Suatu hari, ia mengadakan ceramah besar di sebuah lapangan terbuka.
Ribuan orang datang untuk mendengarkan. Dalam ceramahnya, ia berbicara tentang pentingnya keadilan dalam Islam, bagaimana pemimpin harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya, dan bagaimana umat harus berani menegakkan kebenaran. Suasana begitu hening, semua orang larut dalam pesan yang disampaikannya. Tiba-tiba, di tengah kerumunan, sekelompok orang mencoba membuat kekacauan. Mereka berteriak-teriak untuk mengacaukan jalannya ceramah. Namun, para jamaah tidak terprovokasi. Habib Bahar pun tetap tenang. Dengan suara lantang, ia berkata, "Jika kalian ingin mendengar kebenaran, duduklah dengan hormat. Jika tidak, silakan pergi." Islam tidak membutuhkan orang-orang yang hatinya tertutup. Ajaibnya, sekelompok pengacau itu perlahan mundur, seolah ada kekuatan besar yang menahan mereka. Dakwahnya semakin luas, tidak hanya di kampung halamannya, tetapi juga di berbagai kota. Dari majelis kecil, ia mulai mendapatkan undangan ke acara-acara besar. Ia tidak mencari popularitas, tetapi justru ketulusannya dalam berdakwah membuatnya semakin dicintai umat. Banyak pemuda yang dulunya terjerumus dalam kehidupan kelam mulai berubah setelah mendengar ceramahnya. Di balik kesuksesan dakwahnya, ada pengorbanan besar yang harus ia hadapi. Waktu untuk keluarga menjadi semakin sedikit, perjalanan dakwah yang melelahkan, serta ancaman yang terus berdatangan. Tetapi ia tidak mengeluh. Ia yakin bahwa jalan ini adalah panggilan dari Allah. Seorang pejuang dakwah tidak boleh lelah, karena Rasulullah pun berjuang hingga akhir hayatnya, ujarnya kepada para santrinya. Namun, perjuangannya tidak selalu mulus. Suatu malam, sebuah surat ancaman dikirim ke rumahnya. Isinya jelas, jika ia tidak berhenti berdakwah, maka nyawanya akan menjadi taruhannya. Istrinya sempat khawatir, tetapi Habib Bahar hanya tersenyum. Jika ajal sudah tiba, tidak ada yang bisa menghindarinya. Tetapi selama aku masih bernapas, aku akan terus berdakwah, jawabnya mantap. Ia pun semakin giat berdakwah. Setiap tantangan yang datang justru semakin menguatkan tekadnya. Baginya, berdakwah bukan hanya tentang berbicara di atas mimbar, tetapi juga tentang memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ia selalu bersikap sederhana, tidak tergoda oleh harta, dan selalu mengutamakan umat di atas kepentingan pribadinya. Perjalanan dakwahnya baru saja dimulai. Di hadapannya masih ada banyak ujian yang lebih besar. Tetapi satu hal yang pasti, selama ia tetap berada di jalan Allah, tidak ada yang bisa menghentikannya. Baik, saya akan melanjutkan cerita ini hingga selesai dalam 10 bab. Berikut kelanjutannya. Dakwah Habib Bahar semakin berkembang pesat, tetapi semakin luas jangkauan dakwahnya, semakin besar pula ujian yang ia hadapi. Ia tidak hanya mendapatkan ancaman, tetapi juga fitnah yang bertujuan menjatuhkan namanya. Orang-orang yang merasa terganggu dengan suaranya mulai menyebarkan berita bohong tentangnya. Mereka menuduhnya sebagai provokator, bahkan ada yang mengatakan bahwa ia menyebarkan kebencian. Namun, Habib Bahar tidak tergoyahkan. Ia memahami bahwa setiap pendakwa akan diuji, sebagaimana Rasulullah juga menghadapi banyak cobaan dalam menyebarkan Islam. Jika aku takut pada ancaman manusia, bagaimana aku bisa mengaku sebagai hamba Allah? Katanya dengan penuh keyakinan. Ia tetap berdakwah, tetap menyerukan kebenaran, dan tetap melawan kemungkaran tanpa gentar. Pada suatu hari, saat sedang memberikan ceramah di sebuah masjid besar, sekelompok orang yang tidak suka dengannya berusaha mengacaukan acara. Mereka memprovokasi jamaah, berharap bisa menciptakan keributan agar Habib Bahar dicap sebagai pemicu konflik. Namun, dengan tenang ia berkata, "Jika kalian ingin berdebat, mari kita berdebat dengan ilmu. Jika kalian datang dengan niat buruk, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui isi hati." Suasana pun kembali kondusif, dan mereka yang ingin mengacau akhirnya pergi dengan malu. Ujian semakin berat ketika beberapa media mulai menyerangnya dengan berbagai tuduhan. Mereka mengedit ceramahnya agar terlihat seperti ujaran kebencian, padahal yang ia sampaikan adalah peringatan kepada umat agar tidak terlena dengan dunia. Banyak yang mulai meragukannya, tetapi para murid dan jamaah setianya tetap mendukungnya. "Kami tahu siapa engkau, wahai Habib. Fitnah tidak akan menggoyahkan keyakinan kami," kata salah satu muridnya. Bukan hanya tekanan dari luar, tetapi juga dari dalam. Beberapa orang dekatnya mulai merasa takut dan ragu. "Habib, mungkin kita harus mengurangi intensitas dakwah kita. Tekanan ini semakin berat," kata salah seorang sahabatnya. Tetapi dengan tegas ia menjawab, "Jika kita mundur hanya karena takut pada manusia, lalu bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah?"
Kata-katanya itu membuat semua yang hadir terdiam, menyadari betapa kuatnya keyakinan yang ia miliki. Meskipun menghadapi banyak rintangan, Habib Bahar tetap melanjutkan dakwahnya. Ia semakin sering mengunjungi daerah-daerah terpencil, berdialog dengan masyarakat kecil yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Baginya, dakwah bukan hanya di mimbar, tetapi juga turun langsung ke masyarakat, memahami permasalahan mereka, dan memberikan solusi dengan ilmu yang ia miliki. Di tengah segala kesibukan, ia tetap menjaga ibadahnya. Setiap malam ia selalu bangun untuk salat tahajud, menangis dalam sujudnya, memohon kekuatan kepada Allah. Ya Allah, jangan biarkan hatiku goyah. Jika engkau mengujiku dengan fitnah, maka kuatkanlah aku dalam kesabaran, doa yang selalu ia panjatkan di sepertiga malam. Keteguhannya mulai membuahkan hasil, orang-orang yang awalnya ragu mulai kembali mempercayainya. Mereka melihat bahwa semua fitnah yang ditujukan kepadanya hanyalah rekayasa. Keikhlasannya dalam berdakwah semakin terlihat, dan jamaahnya pun semakin bertambah. Tetapi ujian belum berakhir, masih ada rintangan yang lebih besar menantinya. Suatu hari, sebuah surat resmi datang kepadanya. Ia dipanggil oleh pihak berwenang untuk dimintai keterangan terkait ceramah-ceramahnya. Banyak yang khawatir ia akan dijebak, tetapi dengan tenang ia berkata, "Jika ini jalanku, maka aku akan menjalaninya. Aku tidak akan lari dari kebenaran." Dengan keberanian penuh, ia menghadapi panggilan tersebut, siap mempertanggungjawabkan setiap kata yang pernah ia ucapkan. Perjuangannya belum selesai. Ia tahu bahwa semakin tinggi seseorang dalam dakwah, semakin besar pula ujiannya. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah mundur. Habib Bahar menghadiri panggilan dari pihak berwenang dengan penuh ketenangan. Setibanya di kantor itu, ia disambut oleh beberapa petugas yang menatapnya dengan ekspresi penuh pertimbangan. Di hadapannya, seorang pejabat tinggi duduk dengan wajah serius. "Kami menerima laporan bahwa ceramah-ceramah Anda mengandung ujaran kebencian dan provokasi," kata pejabat itu. Dengan nada datar, Habib Bahar tidak terkejut. Ia sudah menduga bahwa pihak-pihak tertentu akan mencoba menjebaknya dengan tuduhan semacam ini. Dengan tenang ia menjawab, "Silakan tunjukkan bagian mana dari ceramah saya yang dianggap salah, dan mari kita bahas dengan ilmu." Namun, orang-orang di ruangan itu hanya diam, seolah-olah tidak benar-benar memiliki bukti yang kuat. Beberapa hari setelah pertemuan itu, media mulai memberitakan bahwa Habib Bahar sedang dalam penyelidikan. Mereka menggiring opini publik agar percaya bahwa ia adalah sosok yang berbahaya. Berbagai rekaman ceramahnya dipotong-potong dan dipelintir sehingga terdengar seolah-olah ia menyerukan kebencian. Namun, di balik itu semua, jamaahnya tetap setia. Mereka tahu bahwa ini hanyalah konspirasi untuk membungkam dakwah yang menyerukan kebenaran. Di tengah badai fitnah yang semakin kencang, banyak murid dan sahabatnya yang khawatir. "Habib, mungkin kita harus berhati-hati. Musuh-musuh kita semakin gencar menyerang," kata salah satu muridnya. Tetapi Habib Bahar tetap tenang. Seorang pendakwah sejati tidak boleh gentar menghadapi tekanan. Selama kita berada di jalan Allah, maka kemenangan sudah ada di tangan kita. Namun, tekanan semakin meningkat. Beberapa tempat yang biasa digunakan untuk dakwahnya mulai ditutup, dan beberapa tokoh agama yang awalnya mendukungnya mulai menjauh karena takut terseret masalah. Tapi Habib Bahar tidak mundur. Ia justru semakin semangat, semakin tegas dalam menyampaikan kebenaran. "Jika mereka ingin membungkam suaraku, maka aku akan berbicara lebih lantang," katanya dengan penuh keberanian. Suatu malam, ketika ia sedang beristirahat di rumahnya, beberapa orang tak dikenal datang dan menggedor pintu. Mereka berteriak, mencoba menakut-nakutinya. Murid-muridnya yang tinggal bersamanya segera bersiaga, tetapi Habib Bahar keluar dengan penuh ketenangan. "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya tegas. Para pria itu tampak ragu sejenak, tetapi salah satu dari mereka berkata, "Berhenti berdakwah atau hadapi akibatnya." Dengan tatapan tajam, Habib Bahar menjawab, "Hanya Allah yang berhak menentukan ajal seseorang. Jika kalian pikir bisa menghentikan dakwah dengan ancaman, maka kalian salah besar." Suasana menjadi tegang, tetapi kemudian para pria itu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Mereka tahu bahwa mereka berhadapan dengan seseorang yang tidak bisa ditaklukkan dengan ancaman. Namun, konspirasi melawan Habib Bahar belum berhenti. Beberapa hari kemudian, ia ditangkap dengan tuduhan yang dibuat-buat. Ia dibawa ke penjara dengan tuduhan telah menyebarkan kebencian dan menghasut masyarakat. Berita ini mengejutkan banyak orang,
tetapi para pendukungnya tetap teguh. Kami tahu bahwa Habib tidak bersalah. Ini adalah kezaliman, teriak salah seorang muridnya. Meskipun berada di dalam penjara, Habib Bahar tidak menyerah. Ia tetap berdakwah di dalam selnya, mengajarkan para tahanan tentang Islam, memberi mereka harapan, dan membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Bahkan dalam keterbatasan, ia tetap menjadi cahaya bagi yang lain. Ketika Habib Bahar pertama kali melangkah ke dalam sel, ia tidak melihatnya sebagai tempat hukuman, tetapi sebagai ladang dakwah yang baru. Dinding-dinding yang dingin dan jeruji besi tidak mampu membungkam suaranya. Justru, di tempat inilah ia menemukan banyak jiwa-jiwa yang terluka, orang-orang yang tersesat dan kehilangan arah hidup. Di dalam penjara, ia mulai berkenalan dengan para tahanan. Ada yang dipenjara karena kesalahan kecil, ada pula yang benar-benar bersalah dan menjalani hukuman berat. Namun, Habib Bahar tidak memandang mereka sebagai penjahat, melainkan sebagai saudara yang membutuhkan bimbingan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, tetapi Allah Maha Pengampun, katanya dalam sebuah perbincangan. Dengan para nabi, setiap hari, ia mengajak mereka untuk salat berjamaah, mengajarkan mereka membaca Al-Quran, dan memberi mereka motivasi untuk berubah. Awalnya, banyak yang ragu dan tidak peduli. Namun, seiring waktu, satu persatu mulai mendekat. Mereka melihat ketulusan Habib Bahar, bahwa ia tidak menghakimi mereka, tetapi ingin membantu mereka kembali ke jalan yang benar. Seorang napi bernama Rahmat, yang dulunya dikenal sebagai preman kejam, akhirnya menangis ketika mendengar ceramah Habib Bahar tentang taubat. Saya sudah melakukan terlalu banyak dosa, Habib. Apa masih ada harapan bagi saya? Tanyanya dengan suara bergetar. Habib Bahar tersenyum dan menjawab, selama napas masih ada, pintu taubat selalu terbuka. Berita tentang aktivitas dakwahnya di dalam penjara mulai tersebar keluar. Banyak orang yang terkejut bahwa meskipun dikurung, ia tetap berdakwah dan mengubah banyak napi menjadi lebih baik. Bahkan, beberapa sipir yang awalnya bersikap keras mulai menghormatinya. Mereka melihat bahwa kehadiran Habib Bahar membawa perubahan positif di dalam penjara. Namun, tidak semua orang senang dengan pengaruhnya yang semakin besar. Beberapa pihak yang telah menjebaknya mulai merasa bahwa memasukkannya ke dalam penjara justru menjadi kesalahan besar. Dia seharusnya dibungkam, bukan semakin didengar, kata salah seorang pejabat yang terlibat dalam konspirasi ini. Karena itu, mereka mencoba menekan pihak penjara agar membatasi aktivitasnya. Habib Bahar mulai dilarang mengadakan pengajian, dan bahkan beberapa napi yang sering mendengarkannya dipindahkan ke sel lain. Namun, ia tetap tidak menyerah. Ia tetap mengajarkan ilmu dengan cara yang lebih sederhana, melalui percakapan sehari-hari, melalui tulisan-tulisan kecil yang ia buat, dan melalui keteladanan sikapnya. Di luar, para pendukungnya semakin gencar menyuarakan ketidakadilan yang menimpanya. Ribuan orang turun ke jalan, menuntut agar ia dibebaskan. Mereka tahu bahwa Habib Bahar bukan seorang kriminal, melainkan seorang pejuang dakwah yang dizalimi. Namun, pemerintah tetap bersikeras menahannya dengan berbagai alasan. Meski begitu, Habib Bahar tidak mengeluh. Dalam doanya, ia berkata, "Ya Allah, jika Engkau mengujiku dengan penjara, maka aku akan menjadikannya sebagai tempat dakwah. Jika Engkau mengujiku dengan fitnah, maka aku akan menjadikannya sebagai jalan untuk lebih mendekat kepadamu." Hatinya tetap teguh, tidak sedikit pun goyah dengan cobaan ini. Hari demi hari berlalu, dan semakin banyak napi yang berubah menjadi lebih baik. Bahkan, beberapa di antara mereka yang dibebaskan berjanji akan melanjutkan dakwahnya di luar. Mereka berjanji tidak akan kembali ke kehidupan kelam mereka yang dulu. Habib Bahar tersenyum, mengetahui bahwa meskipun ia masih terkurung, cahaya dakwahnya tidak bisa dipadamkan. Bab 6, Gelombang Perlawanan Umat. Sementara Habib Bahar terus berdakwah di balik jeruji, gelombang dukungan dari umat Islam di luar penjara semakin besar. Ribuan orang turun ke jalan dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan, "Bebaskan ulama kami." Majelis-majelis taklim yang pernah ia bina kini dipenuhi jamaah yang merindukan kehadirannya. Di berbagai kota, orang-orang menggelar doa bersama, memohon keadilan bagi sang pendakwah yang mereka cintai. Di tengah-tengah demonstrasi, seorang pemuda bernama Fadil berdiri di atas mobil orator. Ia adalah salah satu murid Habib Bahar yang dulu hidup di jalanan sebelum bertemu dengan sang guru. Dengan suara lantang, ia berkata, "Habib mengajarkan kita untuk tidak takut kepada kezaliman. Jika mereka pikir penjara bisa membungkamnya, mereka salah besar. Hari ini,
kita tunjukkan bahwa dakwah Habib tetap hidup dalam diri kita. Pihak berwenang mulai panik. Mereka tidak menyangka bahwa penangkapan Habib Bahar justru membuatnya semakin dicintai umat. Tekanan dari masyarakat semakin besar. Media sosial dipenuhi dengan tagar-tagar bebaskan Habib Bahar yang menjadi trending topik selama berminggu-minggu. Sementara itu, di dalam penjara, seorang sipir bernama Pak Harun diam-diam mendekati Habib Bahar. Dengan suara lirih, ia berkata, "Habib, saya tidak bisa berbuat banyak, tetapi saya ingin Anda tahu bahwa ada banyak orang di luar sana yang berjuang untuk Anda." Habib Bahar tersenyum. Kebenaran tidak akan pernah padam, Pak Harun. Bahkan jika seluruh dunia menutupinya, Allah pasti akan mengungkapkannya. Namun, pihak-pihak yang menentangnya tidak tinggal diam. Mereka mulai menyebarkan narasi baru bahwa para pendukung Habib Bahar adalah kelompok radikal yang ingin membuat kerusuhan. Media-media mainstream terus menggiring opini publik agar umat Islam berhenti mendukungnya. Di tengah situasi yang semakin memanas, beberapa tokoh agama yang awalnya diam mulai angkat bicara. Seorang kiai besar dari Jawa Timur berkata dalam sebuah wawancara, "Jika seorang ulama dituduh melakukan kesalahan, maka hukum harus ditegakkan dengan adil, bukan berdasarkan tekanan politik." Dukungan dari para ulama ini semakin menguatkan perjuangan umat. Di dalam selnya, Habib Bahar tetap tenang. Ia tidak peduli dengan fitnah yang terus diarahkan kepadanya. Baginya, yang terpenting adalah tetap berjuang di jalan Allah. Setiap malam, ia berdoa dengan penuh kehusyukan, "Ya Allah, jika ini adalah ujian untuk mengangkat derajat hamba-Mu, maka kuatkanlah aku. Jika ini adalah hukuman atas dosa-dosaku, maka ampuni aku dan jadikan ini sebagai kafarah." Hari-hari berlalu, dan tekanan terhadap pemerintah semakin besar. Namun, para penguasa yang zalim masih enggan membebaskannya. Mereka tahu bahwa jika Habib Bahar keluar, suaranya akan lebih lantang dari sebelumnya. Maka, mereka mencari cara lain untuk melemahkannya, dengan mencoba memisahkannya dari pendukungnya. Suatu malam, seorang petugas mendatangi selnya dan berkata, "Habib, jika Anda ingin bebas lebih cepat, ada satu syarat, berhentilah berdakwah." Habib Bahar menatapnya tajam. Dengan suara tegas, ia menjawab, "Lebih baik aku mati di penjara daripada hidup tanpa menyampaikan kebenaran." Jawaban itu menggema di hati banyak orang. Dari balik jeruji, Habib Bahar telah menunjukkan bahwa tidak ada ancaman yang bisa menghentikan seorang pendakwah sejati. Bab 6, Gelombang Perlawanan Umat. Sementara Habib Bahar terus berdakwah di balik jeruji, gelombang dukungan dari umat Islam di luar penjara semakin besar. Ribuan orang turun ke jalan dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan, "Bebaskan ulama kami." Majelis-majelis taklim yang pernah ia bina kini dipenuhi jamaah yang merindukan kehadirannya. Di berbagai kota, orang-orang menggelar doa bersama, memohon keadilan bagi sang pendakwah yang mereka cintai. Di tengah-tengah demonstrasi, seorang pemuda bernama Fadil berdiri di atas mobil orator. Ia adalah salah satu murid Habib Bahar yang dulu hidup di jalanan sebelum bertemu dengan sang guru. Dengan suara lantang, ia berkata, "Habib mengajarkan kita untuk tidak takut kepada kezaliman. Jika mereka pikir penjara bisa membungkamnya, mereka salah besar. Hari ini, kita tunjukkan bahwa dakwah Habib tetap hidup dalam diri kita." Pihak berwenang mulai panik. Mereka tidak menyangka bahwa penangkapan Habib Bahar justru membuatnya semakin dicintai umat. Tekanan dari masyarakat semakin besar. Media sosial dipenuhi dengan tagar-tagar bebaskan Habib Bahar yang menjadi trending topik selama berminggu-minggu. Sementara itu, di dalam penjara, seorang sipir bernama Pak Harun diam-diam mendekati Habib Bahar. Dengan suara lirih, ia berkata, "Habib, saya tidak bisa berbuat banyak, tetapi saya ingin Anda tahu bahwa ada banyak orang di luar sana yang berjuang untuk Anda." Habib Bahar tersenyum. Kebenaran tidak akan pernah padam, Pak Harun. Bahkan jika seluruh dunia menutupinya, Allah pasti akan mengungkapkannya. Namun, pihak-pihak yang menentangnya tidak tinggal diam. Mereka mulai menyebarkan narasi baru bahwa para pendukung Habib Bahar adalah kelompok radikal yang ingin membuat kerusuhan. Media-media mainstream terus menggiring opini publik agar umat Islam berhenti mendukungnya. Di tengah situasi yang semakin memanas, beberapa tokoh agama yang awalnya diam mulai angkat bicara. Seorang kiai besar dari Jawa Timur berkata dalam sebuah wawancara, "Jika seorang ulama dituduh melakukan kesalahan, maka hukum harus ditegakkan dengan adil, bukan berdasarkan tekanan politik." Dukungan dari para ulama ini semakin menguatkan perjuangan umat. Di dalam selnya, Habib Bahar tetap tenang.
Ia tidak peduli dengan fitnah yang terus diarahkan kepadanya. Baginya, yang terpenting adalah tetap berjuang di jalan Allah. Setiap malam, ia berdoa dengan penuh kehusyukan, "Ya Allah, jika ini adalah ujian untuk mengangkat derajat hamba-Mu, maka kuatkanlah aku. Jika ini adalah hukuman atas dosa-dosaku, maka ampuni aku dan jadikan ini sebagai kafarah." Hari-hari berlalu, dan tekanan terhadap pemerintah semakin besar. Namun, para penguasa yang zalim masih enggan membebaskannya. Mereka tahu bahwa jika Habib Bahar keluar, suaranya akan lebih lantang dari sebelumnya. Maka, mereka mencari cara lain untuk melemahkannya, dengan mencoba memisahkannya dari pendukungnya. Suatu malam, seorang petugas mendatangi selnya dan berkata, "Habib, jika Anda ingin bebas lebih cepat, ada satu syarat, berhentilah berdakwah." Habib Bahar menatapnya tajam. Dengan suara tegas, ia menjawab, "Lebih baik aku mati di penjara daripada hidup tanpa menyampaikan kebenaran." Jawaban itu menggema di hati banyak orang. Dari balik jeruji, Habib Bahar telah menunjukkan bahwa tidak ada ancaman yang bisa menghentikan seorang pendakwah sejati. Tekanan dari umat semakin membesar. Setiap hari, ribuan orang mendatangi gedung-gedung pemerintahan, menuntut pembebasan Habib Bahar. Di media sosial, gerakan solidaritas terus berlanjut. Bahkan beberapa tokoh internasional mulai menyoroti kasus ini, mempertanyakan keadilan di negeri yang katanya demokratis. Di dalam penjara, Habib Bahar mulai merasakan bahwa waktunya untuk bebas semakin dekat. Suatu hari, seorang napi mendatanginya dan berkata, "Habib, saya bermimpi melihat Anda keluar dari penjara dengan pakaian putih bersih, disambut oleh ribuan orang." Habib Bahar tersenyum. Jika Allah menghendaki, maka itu akan terjadi. Tak lama setelah itu, sebuah keputusan besar akhirnya diumumkan, Habib Bahar akan dibebaskan. Pemerintah tidak mampu lagi menahan tekanan dari umat. Mereka terpaksa melepaskannya dengan berbagai alasan, tetapi umat tahu bahwa ini adalah kemenangan perjuangan. Saat hari pembebasannya tiba, ribuan orang berkumpul di luar penjara. Mereka meneriakkan takbir, meneteskan air mata haru. Saat gerbang penjara terbuka dan Habib Bahar melangkah keluar, sorak-sorai membahana. Para muridnya berlari ke arahnya, memeluknya dengan penuh kebahagiaan. Dalam pidato pertamanya setelah bebas, Habib Bahar berkata dengan suara lantang, "Penjara bukanlah akhir dari perjuangan. Ini hanyalah satu babak dari perjalanan dakwah kita. Kalian semua telah menunjukkan bahwa ketika umat bersatu, tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kita." Ia kembali ke panggung dakwah dengan semangat yang lebih besar. Setiap ceramahnya kini dihadiri oleh puluhan ribu orang. Pesan-pesannya semakin kuat, semakin membakar semangat umat untuk beribadah. Bab 8, Dakwah yang semakin menggema. Setelah bebas dari penjara, Habib Bahar kembali ke tengah umat dengan semangat yang berlipat ganda. Ia disambut bak pahlawan, ribuan orang dari berbagai daerah datang hanya untuk mendengar ceramah pertamanya setelah keluar. Majelisnya yang dahulu besar kini semakin membeludak. Orang-orang yang sebelumnya hanya mendengar namanya kini ingin melihatnya langsung. Di tengah kerumunan, seorang wanita tua menghampirinya dengan mata berkaca-kaca. "Habib, kami semua menangis saat mendengar engkau di penjara. Tetapi lihatlah sekarang, engkau telah kembali dengan lebih kuat," katanya. Habib Bahar tersenyum, memegang tangan wanita itu, dan berkata, "Fitnah dan ujian bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk menguatkan. Jika kita bersabar, Allah pasti akan menolong." Namun, musuh-musuh dakwahnya tidak tinggal diam. Mereka melihat bahwa penahanan Habib Bahar justru membuat namanya semakin besar. Maka, mereka mencari cara lain untuk membungkamnya. Beberapa media kembali menggiring opini negatif, menuduhnya sebagai tokoh yang berbahaya bagi stabilitas negara. Tetapi kali ini, umat sudah lebih sadar. Mereka tidak lagi mudah terprovokasi oleh propaganda. Di berbagai daerah, pemuda-pemuda yang dulu tersesat kini berbondong-bondong mengikuti dakwahnya. Mereka yang sebelumnya hidup dalam dunia hitam, dunia narkoba dan kriminalitas, kini berusaha berubah. Seorang mantan preman bernama Yusuf datang kepadanya dan berkata, "Habib, saya ingin berhenti dari kehidupan saya yang dulu. Tolong bimbing saya." Dengan penuh kasih, Habib Bahar menepuk bahunya dan berkata, "Pintu taubat selalu terbuka, saudaraku." Dengan semakin besarnya pengaruh Habib Bahar, banyak tokoh agama lainnya mulai terbuka terhadap dakwahnya. Bahkan mereka yang dulu meragukan metodenya kini mulai memahami bahwa Habib Bahar bukan sekadar penceramah biasa, ia adalah seorang pejuang yang siap mengorbankan segalanya demi Islam.
Namun, di tengah kebangkitan ini, ancaman terhadap dirinya semakin nyata. Beberapa orang misterius mulai mengikuti setiap gerak-geriknya. Beberapa pengajian yang ia gelar mendapat tekanan dari aparat. Tetapi Habib Bahar tetap teguh. Jika mereka ingin menghentikanku, mereka harus tahu bahwa aku tidak akan pernah menyerah, katanya kepada para muridnya. Setelah bebas dari penjara, Habib Bahar kembali ke tengah umat dengan semangat yang berlipat ganda. Ia disambut bak pahlawan, ribuan orang dari berbagai daerah datang hanya untuk mendengar ceramah pertamanya setelah keluar. Majelisnya yang dahulu besar kini semakin membeludak. Orang-orang yang sebelumnya hanya mendengar namanya kini ingin melihatnya langsung. Di tengah kerumunan, seorang wanita tua menghampirinya dengan mata berkaca-kaca. "Habib, kami semua menangis saat mendengar engkau di penjara. Tetapi lihatlah sekarang, engkau telah kembali dengan lebih kuat," katanya. Habib Bahar tersenyum, memegang tangan wanita itu, dan berkata, "Fitnah dan ujian bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk menguatkan. Jika kita bersabar, Allah pasti akan menolong." Namun, musuh-musuh dakwahnya tidak tinggal diam. Mereka melihat bahwa penahanan Habib Bahar justru membuat namanya semakin besar. Maka, mereka mencari cara lain untuk membungkamnya. Beberapa media kembali menggiring opini negatif, menuduhnya sebagai tokoh yang berbahaya bagi stabilitas negara. Tetapi kali ini, umat sudah lebih sadar. Mereka tidak lagi mudah terprovokasi oleh propaganda. Di berbagai daerah, pemuda-pemuda yang dulu tersesat kini berbondong-bondong mengikuti dakwahnya. Mereka yang sebelumnya hidup dalam dunia hitam, dunia narkoba dan kriminalitas, kini berusaha berubah. Seorang mantan preman bernama Yusuf datang kepadanya dan berkata, "Habib, saya ingin berhenti dari kehidupan saya yang dulu. Tolong bimbing saya." Dengan penuh kasih, Habib Bahar menepuk bahunya dan berkata, "Pintu taubat selalu terbuka, saudaraku." Dengan semakin besarnya pengaruh Habib Bahar, banyak tokoh agama lainnya mulai terbuka terhadap dakwahnya. Bahkan mereka yang dulu meragukan metodenya kini mulai memahami bahwa Habib Bahar bukan sekadar penceramah biasa, ia adalah seorang pejuang yang siap mengorbankan segalanya demi Islam. Namun, di tengah kebangkitan ini, ancaman terhadap dirinya semakin nyata. Beberapa orang misterius mulai mengikuti setiap gerak-geriknya. Beberapa pengajian yang ia gelar mendapat tekanan dari aparat. Tetapi Habib Bahar tetap teguh. "Jika mereka ingin menghentikanku, mereka harus tahu bahwa aku tidak akan pernah menyerah," katanya kepada para muridnya. Suatu malam, seorang sahabatnya datang dengan wajah tegang. "Habib, kami mendapat informasi bahwa ada rencana untuk mencelakakanmu," katanya dengan nada khawatir. Habib Bahar hanya tersenyum dan menjawab, "Jika ajalku telah tiba, tidak ada yang bisa menghindarinya. Tetapi sebelum itu terjadi, aku akan terus berjuang." Di tengah ancaman yang semakin nyata, Habib Bahar tetap melanjutkan safari dakwahnya. Dari kota ke kota, dari desa ke desa, ia terus menyuarakan kebenaran. Ia berbicara tentang pentingnya persatuan umat, tentang bahaya perpecahan, tentang bagaimana Islam harus ditegakkan dengan keberanian. Namun, di suatu kota, ia mengalami insiden yang hampir merenggut nyawanya. Saat ia sedang berceramah, tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil di dekat panggung. Orang-orang berhamburan, tetapi Habib Bahar tetap berdiri tegak. Dengan suara lantang, ia berkata, "Jika kalian ingin menghentikanku dengan teror, kalian salah besar. Karena semakin kalian menekan, semakin besar perlawanan umat." Setelah insiden ledakan kecil di lokasi ceramah, suasana menjadi tegang. Para jamaah yang awalnya panik perlahan kembali tenang setelah melihat Habib Bahar tetap berdiri tegak di atas panggung. Dengan suara lantang, ia menenangkan mereka, "Jangan takut. Kita sedang berada di jalan Allah, dan siapapun yang berusaha menghalangi dakwah ini tidak akan berhasil." Beberapa muridnya segera membentuk barisan perlindungan di sekitar panggung, sementara aparat keamanan mulai menyelidiki sumber ledakan. Namun, seperti yang diduga, tidak ada pelaku yang tertangkap. Insiden ini jelas merupakan pesan dari pihak yang ingin membungkam Habib Bahar. Setelah kejadian itu, berbagai ancaman semakin sering datang. Beberapa pesan misterius diterima oleh murid-muridnya, berisi peringatan agar Habib Bahar berhenti berdakwah atau menghadapi konsekuensi yang lebih serius. Namun, ia sama sekali tidak gentar. Seorang pejuang tidak boleh takut kepada makhluk. Hanya kepada Allah kita berserah, katanya kepada para pengikutnya. Beberapa tokoh ulama yang sebelumnya netral mulai angkat bicara.
Mereka mengecam ancaman terhadap Habib Bahar dan menegaskan bahwa dakwah tidak boleh dibungkam dengan cara kekerasan. Bahkan, beberapa aktivis dan tokoh internasional mulai memberikan perhatian terhadap kasus ini. Di tengah semua tekanan ini, Habib Bahar tetap menjalankan rutinitasnya. Ia terus menggelar pengajian, bertemu dengan umat, dan memberikan nasihat kepada siapa saja yang membutuhkannya. Tetapi, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ujian yang lebih besar mungkin masih menunggunya. Suatu hari, di tengah majelis yang penuh sesak, seorang anak muda bertanya, "Habib, bagaimana jika suatu hari mereka benar-benar berhasil membungkammu? Bagaimana dakwah ini bisa terus berlanjut?" Habib Bahar tersenyum dan menjawab, "Dakwah ini bukan tentang aku, bukan tentang seseorang, tetapi tentang kebenaran. Jika aku tiada, maka kalianlah yang harus melanjutkannya. Jika suara ini dibungkam, maka akan lahir ribuan suara lainnya yang akan menyuarakan kebenaran." Kata-kata itu menggema di hati para pendengarnya. Mereka menyadari bahwa perjuangan tidak boleh bergantung hanya pada satu sosok. Semangat perjuangan harus terus diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah tekanan yang terus datang, gelombang dukungan terhadap Habib Bahar semakin besar. Umat semakin sadar bahwa yang mereka hadapi bukan hanya persoalan pribadi seorang ulama, tetapi sebuah perlawanan terhadap kezaliman yang lebih luas. Meskipun ancaman terus datang, Habib Bahar tetap berdiri kokoh. Ia tidak pernah menyerah, tidak pernah mundur, dan tidak pernah berhenti menyuarakan kebenaran. Bahkan, dalam momen-momen sulit, ia semakin tegar. Di akhir sebuah pengajian, ia menyampaikan pesan terakhirnya kepada para jamaah, "Selama masih ada orang-orang yang berani mengatakan yang benar, maka kezaliman tidak akan menang. Selama kita tidak takut kepada siapapun selain Allah, maka kemenangan sejati akan kita raih, baik di dunia maupun di akhirat." Dakwahnya telah membakar semangat jutaan orang. Meskipun menghadapi berbagai rintangan, ia telah berhasil menanamkan nilai keberanian dan keteguhan dalam hati umat. Dan, sebagaimana ia selalu katakan, perjuangan ini tidak akan pernah selesai, karena selama masih ada kezaliman, kebenaran harus terus disuarakan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi dan memberikan semangat perjuangan bagi para pembacanya. Jika Anda ingin cerita lain atau pengembangan lebih lanjut,